Wa sunna nutqu bimanwiyin. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Wa sunna, dan disunatkan, nutqun bimanwiyin, mengucapkan dengan apa yang akan diniatkan qabla takbiri, sebelum takbir. Ini yang disebut dengan talaffuz bin niyah, melafazkan niat. Kalau bahasa orang kampung baca usolli. Nah, apa hukumnya? Sunnah. Baca usolli itu hukumnya sunnah. Dah, ini teksnya udah jelas. Teksnya udah jelas. Jadi kalau seandainya, siapa yang bilang nih? Beliau sanadnya jelas. Nanti sampai ke kitabnya Imam Nawawi juga begitu. Bukan kita artinya nggak percaya dengan orang yang wah tuh nggak ada hadisnya. Kita dan dia bukan orang yang faham terhadap hadis. Jujurlah kita dia sama orang yang menolak itu, kalau dibandingkan dengan Imam Nawawi, kira-kira yang pemahaman hadis, hafalan hadisnya lebih bagus dan lebih banyak itu siapa? Jelas Imam Nawawi kan. Tapi Imam Nawawi itu mensunnahkan melafazkan niat baca usolli. Nah, mensunnahkan membaca usolli. Apa tujuannya kita baca usolli fardal maghribi, usolli fardal asri? Liyusa'idal lisanul qalba, supaya lisan menolong hati, biar yang di hati tidak salah nanti ketika meniatkan. Kalau udah tersebut usolli fardal maghribi, ya insya Allah nanti hatinya pun sengaja aku salat maghrib. Kalau nanti di mulutnya usolli fardal asri, kalaupun ada salah, ini kan zuhur, salahnya di mulut, nggak sampai ke hati. Jadi supaya lisannya menolong hatinya. Wa khurujan min khilafi man aujabahu, dan keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mewajibkannya. Dahsyatnya ada ulama yang mewajibkan, lah dia membid'ahkan, kita bingung. Ada ulama yang mewajibkan baca usolli sebelum takbir. Terus kalau ada yang mewajibkan, kan bagusnya ya kita amalin supaya keluar dari perbedaan pendapat ulama. Al-khuruj minal khilaf mustahabbun. Begitu kaidahnya. Nah, jadi ini tadi baca usolli. Tapi ini nggak wajib ya. Dan bukan ini niatnya. Ingat nih, kalau ngajarin muridnya, mana tahu ada guru madrasah, ada guru ngaji, ada guru fikih. Saya agak miris sekarang nih. Guru-guru fikih di madrasah sanawiyah, madrasah aliyah nggak paham fikih itu banyak. Saya dulu guru madrasah. Ada guru fikih yang nggak ngerti fikih. Nggak bisa cuma pegang buku dari apa itu, cetakan sekolah itu, kan ada SKI, kemudian ada akidah akhlak, Quran hadis, terus ada fikihnya. Itu aja nggak bisa dipegang. Harus ngaji duduk beginilah. Ya. Jadi maka oleh karena itu kalau seandainya kita ngajarin anak-anak, murid bilang usolli fardal maghribi, ini hukumnya sunnah. Kalau nggak kalian baca ya nggak apa-apa. Tapi kalau dibaca pahalanya bertambah. Yang wajib tuh yang dalam hati ketika takbiratul ihram. Nah, itu perlu ditegaskan. Karena saya masih jumpa orang yang merasa itulah yang wajib. Usolli itu yang wajib. Nah, menurut dia itulah niat. Kalau nggak baca usolli nggak sah. Perasaan dia begitu, itu salah. Dah habis sampai situ, kita masuk di pembahasan baru. Walau syakka, kalau seandainya seseorang ragu, hal ata bikamalin niyati aula, apakah dia telah melakukan berniat dengan sempurna atau tidak? Allahu Akbar. Tadi ada fardunya enggak ya? Terlintas fardunya enggak ya? Pernah gitu? Allah yang lebih parah. Allahu Akbar.
Udah niat belum tadi? Bukan lagi sempurna, udah niat atau belum? Bisa sebagian, bisa semuanya. Itu satu. Hal nawa zuhran au asran. Kasus kedua. Atau dia niatnya zuhur atau asar tadi gitu. Dia sholatnya di ujung betul, sholat zuhur. Jam 3:20. Jadi macam tersamar sama dia. Allahu Akbar. Tadi zuhur atau asar yang kulintaskan. Nah, begitulah kurang lebih. Pertama, ragu sudah niat atau belum. Kedua, ragu niatnya udah terlintaskan belum, yang tiga tadi itu. Qasad ta'arud ta'yinnya udah terlintas semua atau belum. Yang ketiga, benar atau salah niatnya. Nah, ini. Jika terjadi keraguan niat seperti ini, lagi sholat nih, itu gimana? Fa in dzakara ba'da tuli zamanin, maka jika dia itu teringatnya setelah lama itu uruf sih nanti ini. Setelah lama itu uruf. Allahu Akbar. Udah niat belum? Udah niat belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi dalam hati udah niat belum? Udah niat belum? Kira-kira di kita itu dikatakan lama tuh seberapa? Ya, kita bilanglah mungkin sampai separuh Fatihah gitu. Belum juga. Nah, datang pas udah separuh Fatihah dibaca baru, oh udah niat. Jadi ingatnya setelah tadi lah lama, baru datang ingatan, oh udah niat. Bisa dipahami nih ya. Bismillahirrahmanirrahim, udah niat belum? Alhamdulillahirabbil alamin, udah belum? Ar-Rahmanir-Rahim, kok kayaknya udah, kayaknya belum. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, oh udah. Betul udah. Tuh udah lama tuh. Baru dia ingat di situ. Nah, satu. Atau ba'da ityanihi biruknin, atau setelah dia melakukan satu rukun. Setelah melakukan satu rukun. Walaupun sebentar. Tadi belum melakukan satu rukun tapi lama. Atau yang kedua, belum lama tapi sudah melakukan satu rukun. Ruku itu kan bisa sebentar ya. Paham maksudnya? Karena ruku ini kan sekedar subhanallah. Nah. Waladhdallin amin, di ujung-ujung lagi bergerak turun. Udah niat belum ya? Allahu Akbar. Udah niat belum? Sami Allahu liman hamidah. Kan masih sebentar tuh. Tapi sudah sempat melewatkan satu rukun. Bisa dipahami nih maksudnya? Yang pertama belum lewat satu rukun tapi udah lama. Yang kedua belum lama tapi sudah lewat satu rukun. Nah, jawabannya apa? Walau qaulian, walaupun rukun qauli, kal qiraah seperti bacaan. Batalat sholatuhu, batal sholatnya. Bisa dipahami? Ada kacau nih kalau walaupun ingat, tapi setelah itu Allahu Akbar. Udah niat atau belum? Sami Allahu liman hamidah. Udah lewat belum satu rukun? Oh udah. Masih i'tidal? Udah, alhamdulillah, batal udah. Kenapa? Karena sudah melewatkan satu rukun dalam keadaan ragu sudah niat atau belum. Bisa jelas ya? Nah. Karena kan pernah terasa itu. Kalau udah dibuat ikutkan seperti itu, akan datang lagi setelah itu. Makanya ada nanti memang ini agak sulit dia untuk membedakannya antara syak dengan waswas. Syak itu dia nggak hilang kalau dilewatkan. Itu sebagian, itu yang pernah saya dapat dari sebagian guru. Syak, kalau kita lewatin aja setan nih, itu nggak hilang. Tapi kalau waswas itu hilang deh. Itu sebagian ulama. Jadi agak sulit memang membedakannya. Tapi kalau udah terus menerus itu udah waswas. Kalau udah asik itu aja itu udah waswas. Tiap sholat begitu itu udah waswas itu. Nah, masa iya ada orang ragu terus gitu? Kata ulama kalau udah terus-terusan itu namanya waswas. Akhirnya udah rakaat keempat pun ulang lagi, muncul lagi begitu. Makanya sebenarnya ini untuk mengobatinya
waktu di awal sholat itu fokus, betul-betul fokus. Ini bisa terlewatnya ketika kita sepilih mulai sholat tadi itu kayak belum siap batinnya, belum betul-betul ngadep, belum dikosongkan semuanya. Coba kalau sampai ini semua dibaca tuh, an-nasnya dibaca. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun tuh dibaca. Betul-betul ngadep ke Allah, Allah lintasin semua. Insya Allah nggak akan hilang lagi. Ini gara-gara datang, udah mau masbuk, Allahu Akbar. Ngejer supaya nggak masbuk tadi. Itu yang tadi udah niat atau belum ya? Paham maksudnya? Jadi supaya tidak datang yang seperti itu, siapkan betul di awal tadi itu. Kosongkan dulu semua, takbir Allah. Kadang kita sholat itu udah macam rutinitas ringan harian, bukan sesuatu yang besar lagi di hati kita. Sesuatu yang besar kita nggak akan lupa. Tapi kalau sesuatu yang kayaknya rutinitas harian, kan tadi makan pakai apa? Apa ya? Lupa. Kenapa? Karena udah biasa aja gitu, kayak rutinitas ringan gitu. Nah, tapi coba satu hal yang memang kita anggap besar. Saya nggak lupa tuh, waktu kami mau ke Pulau Pandang kejadiannya gimana? Nyebrang di tengah laut dari kapal ke kapal. Apa besar kali saat itu ingatan saya, dan itu memang saya betul-betul nggak ingat kemana-mana gitu. Sholat nggak begitu sama kita, jadinya sering lupa. Ini saya tanya, Bang Bayu semalam pakai baju apa aja coba? Nah, kenapa ya pakai baju aja gitu, udah kayak rutinitas harian biasa, jadi udah nggak ingat. Sholat terkadang udah macam begitu sama kita. Allahu Akbar. Tadi udah niat atau belum ya? Kenapa nggak persiapannya itu nggak kayak yang luar biasa betul gitu? Kalau kita ditanya semalam pakai baju apa aja, pagi apa, siang apa? Apa ya? Nggak ingat, kenapa? Karena udah kayak rutinitas harian biasa. Bukan perkara yang luar biasa lagi. Para ulama setiap kali sholat, itu sudah perkara yang luar biasa terus. Makanya ragu, was-was itu jarang didapat. Ini yang kita perbaiki persiapannya. Nah, jadi kalau sudah lewat satu rukun walaupun sebentar itu batal, walaupun ingat ya setelahnya. Atau belum lewat satu rukun tapi panjang. Nah, au qablahuma fala. Nah, atau sebelum keduanya. Sebelum yang mana tuh? Sebelum panjang dan sebelum melewatkan satu rukun, maka itu nggak batal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Udah niat belum ya? Alhamdulillah. Oh udah. Nah itu nggak ada masalah. Kalau gitu masih sebentar. Datang ingatannya baru sebentar dan belum lewat satu rukun. Nah itu nggak masalah yang seperti itu. Nah ini kalau di tengah-tengah sholat. Kalau setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah niat atau belum? Aku udah niat atau belum? Kata ulama begini, seandainya nggak inget, gua datang ingatan, ulang sholatnya. Tapi kalau seandainya datang ingatan walaupun lama, udah nggak wajib diulang. Bisa dipahami maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aku niat zuhur asar. Udah niat atau belum? Ulang lah ini kalau begini sholatnya. Udah bentar lagi lah, setengah jam lagi lah, ngulang, capek masih ada. Orang kalau ragunya di niat itu wajib ulang. 15 menit. Udah inget. Betul, udah beres. Udah pas niatnya udah cukup nih. Nggak wajib diulang kalau dari. Kalau seandainya sudah selesai. Bedain kalau di tengah walaupun ingat, tapi kalau udah agak lama tetap ulang salatnya. Tapi kalau udah selesai, walaupun lama ngingetnya, tetap udah dianggap beres tuh salat. Bisa dipahami maksudnya? Pada niat aja. Pada niat dan takbiratul ihram. Pada niat dan takbiratul ihram. Kalau yang lain, Fatihah, ruku, sujud. Tadi rakaat terakhir ini udah selesai sholat. Udah baca Fatihah atau belum ya? Oh udah. Dan dianggap udah tuh. Walaupun ragu sah. Tapi kalau niat dan takbiratul ihram, ini namanya pintu masuk pula. Udah masuk atau belum? Belum ada jadinya kalau ininya ragu.
Tapi kalau dia ingat setelahnya walaupun lama, maka itu dianggap sah. Nah, nih. Oh, kalau seandainya dia ragu, aku baca Fatihahnya udah sempurna atau belum ya? Kalau itu di tengah-tengah Fatihah wajib ulang. Misal dia udah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tadi Maliki Yaumiddin udah aku baca atau belum ya? Tapi di tengah Fatihah nih. Wajib lagi ulang. Tapi kalau udah ruku, Allahu Akbar. Tadi Maliki Yaumiddin ku baca atau enggak ya? Udah itu beres. Enggak ada masalah. Lewatkan aja terus. Nah, tapi kalau lagi ruku, aku udah baca Fatihah atau belum ya? Itu wajib balik. Tapi kalau lagi ruku, aku udah baca Fatihah, cuma tadi satu ayat itu ku baca atau tidak ya? Lanjut aja, enggak masalah. Kalau ragu, kalau yakin ya tetap balik. Ini termasuk pembahasan yang kadang menguras otak untuk berusaha memahami ini yang seperti ini. Masalah ragu, yakin terhadap meninggalkan sesuatu. Karena banyak pengecualian dan banyak kasus-kasusnya. Walaupun makmum gimana tuh? Belum baca misalnya, ragu. Nanti di akhir ditambah 1 rakaat kalau dia udah kadung ikut imam. Tapi kalau sebelum ikut imam, ya ini udah, seingat saya udah hampir 5 atau 6 kali ngulang-ngulang ini. Tapi karena ini memang perkara yang kadang penting. Perhatikan, seorang makmum, seandainya ragu terhadap satu rukun, misal kita katakan Fatihah, aku udah baca Fatihah atau belum ya? Maka hukumnya belum. Kalau saat itu dia belum beralih dari berdiri, imamnya ruku, Allahu Akbar, dia belum ruku, pas mau ruku tapi belum ruku, ingat, aku udah baca Fatihah atau belum ya? Gitu. Datang raguan gitu. Maka wajib dia baca Fatihah sambil berdiri. Walaupun nanti jadi selisih banyak sama imamnya. Asal jangan sampai imamnya bangkit berdiri ke rakaat kedua. Jelas ya? Udah berdiri dulu lah, tahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya sami Allahu liman hamidah, dan biarin aja. Tapi seandainya dia udah ikut ruku, imamnya ruku Allahu Akbar, dia ruku Allahu Akbar si makmum. Baru teringat, belum baca Fatihah tadi. Atau ragu, udah baca Fatihah atau belum ya? Maka hukumnya belum. Tapi dia nggak boleh balik karena sudah kadung ikut imam. Nanti imam salam, dia wajib tambah 1 rakaat. Nah, lago, karena ada 1 rukun yang tidak dia lakukan di rakaat itu. Nah, tuh ini yang agak berat kalau seandainya kejadian ya. Nah, coba bayangkan. Sab pertama lupa baca Fatihah. Orang udah salam dia bangkit. Kan bingung orang. Kenapa? Iya. Masbuk dari mananya si kawan ini? Ditengok ke belakang, yang sab kelima aja pun tak masbuk katanya. Dia pula masbuk deh. Maka bagi kita yang udah ada ilmunya, itu langsung husnuzan, lupa baca Fatihah. Nah, udah gitu. Lupa baca Fatihah. Enak tuh kalau sama yang ngaji. Kalau sama yang nggak ngaji bingung gitu. Nah. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz, padahal baik. Karena imam itu kuat. Itu imam daripada kembali. Walaupun wajib rukun. Karena di ruku yang kita bergerak itu ada 2 kewajiban. Kalau Fatihah 1, di ruku itu pertama ruku itu rukun, kedua mengikut imam itu juga wajib. Nah, sementara kalau kita balik itu 1, sementara kalau kita sholat sendiri itu cuma 1 aja. Paham maksudnya? Nah. Jadi maka nggak boleh balik dia ikut, nanti di akhir ditambah 1 rakaat. Nah, perhatikan begini, ini tadi yang kita disuruh ngulang dan memang batal sholat. Kalau kita ragunya begini, ini tadi udah sempurna atau belum niatku?
tiga yang tadi itu qasad ta'arud ta'yin itu udah semuanya terlintas atau belum? Nah, maka kita batal salat, kita ulang salat. Tapi kalau begini, Allahu Akbar, kurang paten gue rasa tadi. Tak ada jumlah rakaatnya. Cuma sengaja aku sholat fardu maghrib. Seharusnya kan ada 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sekali lagi lah takbir. Allahu Akbar, sengaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang kedua ini membatalkan yang pertama, jadi keluar dia daripada sholatnya. Ini hati-hati begini, karena saya khawatir sampai informasi kepada dia 2 kali takbir, itu takbir kedua akan membuat keluar dari sholat. Takbir pertama itu membuat dia masuk ke dalam sholat, takbir kedua itu membuat dia keluar dari sholat. Kalau takbir lagi ketiga, masuk lagi, takbir keempat keluar lagi. Maka masuk pada yang ganjil, keluar pada yang genap. Pernah dengar gaji gitu ya? Khawatir saya, nanti pikir dia begini. Allahu Akbar. Tadi itu udah sempurna atau belum niatku itu ya? Ada fardunya atau enggak? Takbir lagi. Allahu Akbar. Yang ini sempurna nih. Allahu Akbar. Ini kan yang kedua. Ini bikin keluar nih. Nah, itu salah tuh. Ini yang tiap ganjil itu masuk, tiap genap itu keluar. Kalau semua takbirnya itu sah. Paham ya? Takbir pertama udah sah. Dia takbir lagi kedua. Sah juga. Maka ini keluar jadinya. Tapi kalau takbir pertama dia ragu, udah sempurna atau belum? Ini takbirnya sah nggak nih berarti? Nggak sah. Takbir kedua, ya ini masuknya, ini belum masuk tadi. Bisa dipahami ya? Ada orang salahnya di situ tadi. Nggak boleh kok takbir. Ku tengok kok tadi takbir sholat sampai 4 kali. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai 4 kali. Nggak sah sholatnya. Kenapa? Kok tadi takbir 4 kali. Masuk, keluar, tuh. Jadi kok keluar tadi itu? Oh iya, iya. Padahal ada rincian. Kalau 3-tiganya nih ragu terus dia, ya ini nggak ada yang masuk. Yang keempat lah baru dia yakin, di situlah baru masuk. Nah, ini kadang kaji-kaji tinggi tapi belum tepijak yang bawah udah megang yang atas gitu maksudnya. Jadi nggak jelas jadinya. Jadi maksud yang di situ kalau 4-4-nya ini sah semua, baru keluar dia. Karena takbiratul ihram itu ibarat pintu. Kalau kita dari luar melewati pintu itu sekali, di mana kita berarti? Di dalam. Kalau kita dari luar melewati pintu yang sama 2 kali, berarti kita di mana? Ya, keluar berarti kita. Nah, begitu ya. Jadi makanya masuk di setiap hitungan ganjil, keluar di setiap hitungan genap, itu untuk setiap takbir dan niat yang sah. Jangan salah paham nih. Ada orang 10 kali takbir tapi 9-nya memang nggak ada yang beres gitu. Ya ke 10 itu baru dia masuk. Nah, nggak ada masalah. Kalau seandainya takbir pertama tadi itu memang nggak beres gitu. Nah. Oh gitu. Kalau seandainya dia misal nih, Allahu Akbar, sengaja aku sholat fardu maghrib. Kok nggak ada lah jumlah rakaatnya. Ulanglah. Usolli fardal maghrib. Ini membatalkan sholat. Paham maksudnya? Usollinya ini membatalkan sholat. Berarti dia udah keluar dengan usollinya. Lalu takbir lagi, yang benernya Allahu Akbar. Maka ini masuk lagi. Jelas. Nah, walaupun itu takbir kedua, tapi sudah ada lafaz usolli. Kalau di tengah sholat bilang usolli, batal nggak? Batal. Usolli fardal maghribi. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Usolli fardal maghribi. Batal nggak sholatnya? Batal. Jadi kalau dia ngulangnya dari usolli, yang keduanya itu masuk. Kenapa? Usollinya sudah membuat dia keluar. Nggak usah ngulang. Itu dia. Kok ihtiyat. Kalau seandainya ihtiyat, kenapa harus ngulang? Orang udah yakin sah gitu. Jadi nggak ada ihtiyat. Itu membatalkan haram hukumnya. Maksudnya ya. Sebenarnya itu tadi itu. Kalau dia tahu ilmunya. Kurang paten nggak ada jumlah rakaatnya.
Terus mau apa? Mau ngulang? Nggak boleh. Itu tadi bukan ihtiyat maksudnya. Kalau seandainya ragu, sudah benar atau belum? Itu bukan ngulang, memang nggak sah dari awal. Paham ya? Dibatalin dulu, nggak usah. Karena memang belum sah di situ. Paham? Ya minta izin ya bagi yang kadang-kadang ini Ustaz nih ngaji apa lah ini kok agak lain, nggak pernah kami dengerin ini, mohon maaf ya, karena ditanya-tanya sama Pak Isa ini jadi agak kesana sini. Saniha takbir taharrumin, insyaallah nih akan datang tentang takbiratul ihram.